Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, kita awali dengan berdoa. Silakan pada topik dipimpin untuk berdoa. Sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemudian untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua ya. Kemudian untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita cek kerapihan terlebih dahulu. Silakan semuanya berdiri. Silakan kalian berhadapan-hadapan ya, berhadapan-hadapan silakan berhadapan-hadapan. Silakan dicek baju atau pakaian dari temannya masing-masing. Barangkali ada yang belum rapi, silakan dirapikan terlebih dahulu. Lihat dulu dasinya, toiletnya, ya, kerudungnya, silakan dirapikan dulu. Udah? Silakan duduk kembali. Anak-anakku, kalian harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran di sekolah ini karena masa depan kalian itu ditentukan dari sekarang. Kalian belajarnya dengan semangat, dengan luar biasa, maka kalian juga akan mendapatkan masa depan yang luar biasa. Tapi kalau misalkan kalian belajarnya biasa-biasa, ya, maka kalian juga akan mendapatkan masa depan yang biasa-biasa juga. Ya, jadi harus tetap apa? Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran di sekolah ini. Kemudian yang selanjutnya, apakah kalian masih ingat materi yang minggu kemarin? Masih. Apa yang kita bahas pada minggu kemarin? Pengertian hari akhir. Apa pengertian hari akhir? Hari kehabisan. Atau Hari yang hancurnya alam semesta. Ketingginya yang kehidupan semua makhluk. nah, itulah pembelajaran kita yang sudah dibahas pada minggu lalu. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada hari ini yang harus kalian capai. Yang pertama, meyakini terjadinya hari akhir dengan tepat. Yang terakhir, menentukan hikmah beriman kepada hari akhir dengan baik dan benar. Selanjutnya, kita sama-sama membaca Al-Quran, ya, tadarus Al-Quran yang ada kaitannya dengan hari akhir. Ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Qul innama ilmuha indallah. Shadaqallahul azim. Al-Jamiranti, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Qul innama ilmuha indallah. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, silakan kalian perhatikan gambar berikut ini, ya. Siapa yang mau menjelaskan? Saya Kak. Silakan. Tentang kehidupan manusia dimulai dari alam roh atau alam rahim. Setelah itu dilahirkan ke alam dunia atau alam kita, bertujuan untuk memperbanyak amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita mengalami kematian dan berada di alam barzakh atau alam kubur, yaitu alam antara alam dunia dan alam akhirat. Setelah itu kita menunggu hari kiamat dan menuju alam akhirat atau di mana alam akhirat untuk menentukan kita masuk surga atau neraka. Masya Allah. Tepuk dong. Terima kasih kepada Desita yang sudah memberikan gambaran atau telah menjelaskan
menjelaskan peta konsep kehidupan manusia. Ya. Kemudian yang selanjutnya, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ya. Apa yang kita raih di dunia ini akan ditinggalkan, atau yang disebut dengan meninggal dunia. Jadi apa yang kita cari-cari di dunia ini, ya, ada yang mencari harta, ada yang mencari jabatan, ya, ada yang mencari yang lainnya. Untuk apa? Untuk kehidupan dunia. Nah, maka itu diperbolehkan dalam Islam. Yang penting apa? Yang penting kalian tidak boleh meninggalkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kiamat kubro, maka manusia akan mengalami beberapa tahapan atau periode yang akan dialami oleh manusia. Dari awal apa? Hari kebangkitan, ya, kemudian ada yang mahsyar, buku catatan, mizan, ya, dan yang lain sebagainya, dan ujungnya itu adalah surga dan neraka. Selanjutnya pada tahapan pembelajaran hari ini, ya, yaitu materi periode hari akhir dan hikmah beriman kepada hari akhir. Kalian itu silakan memilih produk yang akan dibikin, ya, oleh kalian tentang periode hari akhir dan iman pada hari akhir. Nah, Bapak tentukan produknya apa saja. Nah, produknya itu ada 3. Yang pertama, membuat peta konsep tentang apa? Tentang periode hari akhir. Yang kedua, produknya itu adalah membuat dan mendemonstrasikan pembacaan renungan singkat yang berbentuk puisi. Kemudian yang ketiga, yaitu mendiskusikan manfaat iman kepada hari akhir. Itu produknya. Silakan sekarang kalian berkumpul di sana, berkumpul untuk apa? Untuk kelompok puisi. Silakan untuk kelompok puisi di sana semuanya, ya. Kelompok di sini silakan berkumpul, yaitu bagi kelompok yang akan membuat tentang diskusi manfaat iman kepada hari akhir. Ya, silakan dibuat berkelompok. Nah, setelah ini silakan kelompok sebelah sini, yaitu bagi kelompok yang membuat proyek atau membuat karya tentang apa? Tentang periode hari akhir. Silakan berkumpul, ya. Sudah berkumpul dengan kelompoknya? Nah, yang selanjutnya silakan kalian cari bahannya di internet, ya, atau di buku. Bapak kasih waktu untuk membuat karya ini dalam waktu 10 menit. Silakan. Ya. Waktunya sudah habis. Silakan hasil karya kalian dikumpulkan di Bapak untuk diperiksa. Ya, silakan dikumpulkan. Ya, puisi sebelah sini, puisi. Ya. Kemudian peta konsep tentang hasil sebelah sini. Kemudian yang hikmah sebelah sini. Untuk yang selanjutnya adalah presentasi hasil karya. Untuk presentasi yang pertama, yaitu dari kelompok pertama, yaitu kelompok yang membuat peta konsep tentang hari akhir, yaitu kelompok 1. Silakan ke depan. Pada kesempatan ini kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari karyanya, yaitu membuat peta konsep tentang periode hari akhir. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi mengenai periode hari akhir. Periode hari akhir dimulai dari Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats yaitu sudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Yang kelima, Yaumul Mizan. Tahapan selanjutnya adalah Mizan. Mizan adalah timbangan yang adil, berisi kebijakan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Setiap orang ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya. Surga disediakan Allah
kepadanya. Yang kesembilan, balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercela dan kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada ajaran dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan menerima balasan yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya pula. Sebelum kami tutup presentasinya, ada yang ingin bertanya? Silakan. Apakah manusia akan dibangkitkan dengan fisik yang sama seperti ketika hidup di dunia? Jadi pertanyaan dari Rizka, apakah ketika dibangkitkan nanti di Yaumul Ba'ats fisik manusia itu akan sama dengan seperti fisiknya di dunia atau tidak? Silakan dicari jawabannya, didiskusikan dulu. Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka. Menurut hadis Nabi, kelak manusia akan dibangkitkan di Yaumul Ba'ats sesuai dengan amal yang pernah dilakukan selama di dunia. Dalam hadis Nabi tersebut, ketika manusia dibangkitkan menjadi 12 golongan, di antaranya ada orang yang dibangkitkan dari kubur dengan keadaan wajah seperti babi hutan. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka meremehkan sholat dan ada 11 golongan yang lainnya. Jelas? Jelas, Pak. Terima kasih. Bisa aja deh. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Penampilan yang kedua yaitu dari tugas yang membuat puisi atau renungan. Bapak minta hasil karya dari Bunga dipresentasikan di depan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan membaca renungan tentang penegakan hukum dan pengadilan di akhirat. Islam telah mengajarkan bahwa perbuatan dan perilaku kita di dunia ada konsekuensinya, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Setiap apa yang kita lakukan sekecil apapun pasti akan ditulis oleh para malaikat yang mulia. Perkataan, perbuatan, pandangan, keputusan, prasangka, semuanya tidak dilewatkan oleh pena para malaikat. Mata, telinga, tangan, kaki, bahkan kulit, semuanya berbicara, membeberkan dan membuka apa yang pernah kita lakukan di dunia. Keadilan hari itu akan dijunjung tinggi dan ditimbang, akan ditegakkan dengan sangat akurat. Tidak ada yang dapat berkelit, menyogok, ataupun mengubah keputusannya. Pengadilan akhirat begitu menegangkan. Salah satu bekal utama yang kita bawa saat itu adalah amal soleh yang kita tabur dan kumpulkan sedikit demi sedikit saat ini. Adapun harta, jabatan, kedudukan, pangkat, keturunan, pengikut dan apapun yang dibanggakan di dunia ini tidak akan berguna sama sekali saat itu. Sekian renungan dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang. Terima kasih kepada Bunga yang sudah mempresentasikan atau menampilkan renungan atau puisi tentang hari akhir. Kemudian yang selanjutnya adalah presentasi hasil karya dari kelompok 3, yaitu membahas tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Pada kelompok 3 ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Hikmah beriman kepada hari akhir. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lahir di dunia mempunyai hikmah karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadikan sesuatu sia-sia belaka tanpa tujuan dan hikmah di dalamnya. Berikut ini beberapa hikmah iman kepada hari akhir. Yang pertama, muncul rasa kebencian yang mendalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Yang kedua, menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. Yang keenam, menjauhkan diri dari asumsi-asumsi
mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Sebelum kami menutup presentasi ini, ada yang mau tanya? Silakan ada yang bertanya. Saya, Silakan. bagaimana cara menaikkan iman supaya bisa lebih giat dalam beribadah dan bisa menghindari perbuatan maksiat sebagai implementasi dari beriman kepada hari akhir? Pertanyaan dari kelompok 4, yaitu bagaimana caranya untuk bisa menaikkan keimanan agar bisa lebih giat dalam beribadah dan bisa menghindari kemaksiatan-kemaksiatan. Silakan pada kelompok 3 dirundingkan dulu, cari jawabannya terlebih dahulu. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rina. Iman bisa naik dengan taat dan bisa turun dengan maksiat. Jadi caranya adalah dengan memaksakan terlebih dahulu untuk bisa beribadah. Setelah itu akan muncul kebiasaan dalam beribadah dan akhirnya ibadah akan menjadi Tuhan. Bagaimana Rina? Cukup? Cukup. Ya. Silakan duduk. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang sudah mempresentasikan hasil karyanya. Yang selanjutnya yang kita akan bahas adalah penguatan materi, yaitu tahapan atau periode hari akhir. Nah, jadi setelah dunia ini hancur, maka manusia akan mengalami beberapa tahapan-tahapan yang akan dilalui. Ya. Yang pertama ada yang disebut dengan Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu artinya adalah hari kebangkitan. Tadi sudah dipresentasikan dan ada yang bertanya juga. Ternyata ketika dibangkitkan, manusia itu akan dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatannya selama di dunia. Yang tadinya di dunianya ganteng, gagah, cantik, tetapi ketika di Yaumul Ba'ats itu tidak menjamin akan dibangkitkan seperti fisik yang sama seperti di dunia. Nah, jadi yang menentukan di Yaumul Ba'ats itu adalah karena amalnya. Yang pertama, menurut hadis, manusia di Yaumul Ba'ats itu akan dibagi menjadi 12 golongan. Yang pertama, ada golongan orang yang dibangkitkan itu wajahnya menyerupai babi hutan. Apa amalannya? Yaitu bagi orang-orang yang selalu meremehkan sholat. Nah, maka itu menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Barangkali ada yang masih bolong-bolong sholatnya, ya, belum 5 waktu. Misalkan saya mah masih isya aja Pak, sholat isya aja 1 waktu. Saya mah baru maghrib sama isya aja Pak. Nah, maka mulai dari sekarang tingkatkan lagi sholatnya, ya. Allahumma paksakan, ya, paksakan. Kalau tidak ada paksaan dalam jiwa susah, ya. Jadi dipaksakan. Nanti akan menjadi kebiasaan dan akan menjadi kebutuhan. Kemudian hikmah beriman pada hari akhir. Yang pertama, hikmah beriman pada hari akhir itu akan muncul rasa kebencian pada kemaksiatan dan kejahatan moral yang mengakibatkan murka Allah di dunia dan di akhirat. Yang terakhir, menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Itulah penjelasan atau penguatan materi dari Bapak pada hari ini. Untuk pembelajaran hari ini, ada yang menyimpulkan? Siapa? Bulan dari. Silakan. Bulan. Tahapan atau periode hari akhir. Berikut adalah tahapan-tahapan yang akan dilalui manusia setelah hari kiamat kubra terjadi. Yang pertama, Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Yang kedua, Yaumul Hasyr, hari dikumpulkannya seluruh manusia. Yang ketiga, pembagian buku catatan amal seluruh manusia. Kemudian, hikmah beriman kepada hari akhir. Muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebajatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Terima kasih kepada Wulandari yang sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Untuk yang selanjutnya adalah refleksi, ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan yang sudah Bapak rencanakan. Kemudian menurut kalian apa yang diperoleh dari mempelajari periode hari akhir dalam kehidupan sehari-hari? Silakan, siapa yang menjawab?
Pak. Manfaat yang diperoleh adalah kami jadi lebih mengetahui tentang tahapan-tahapan yang akan manusia lalui di akhirat. Untuk bisa mencapai puncaknya adalah yaumul jaza, hari pembalasan, yaitu surga dan neraka. Sehingga kami lebih termotivasi untuk bisa meraih balasan surga dengan cara memperbanyak ibadah dan berusaha menjauhi semua larangan-larangannya. Baik, terima kasih Alfri yang sudah menjawab. Kemudian yang kedua, menurut kalian apa manfaat yang diperoleh dari mempelajari hikmah beriman pada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari? Siapa? Saya, Pak. Silakan. Manfaat yang diperoleh adalah dengan meyakini akan adanya hari akhir dapat mengantarkan kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif dalam kehidupan, khususnya banyak melakukan amal kebaikan sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Terima kasih Marcella yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak sebagai refleksi. Untuk yang selanjutnya adalah evaluasi. Bapak ingin mengetahui, ingin mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah dibahas hari ini. Nah, ini ada 10 soal. Nanti silakan oleh kalian dikerjakan, ya. Silakan kerjakan soal tersebut, ya. Bapak kasih waktu 10 menit dari sekarang. Silakan. Sudah? Sudah. Silakan KM dikumpulkan. Insya Allah malam ini akan Bapak koreksi, ya, hasil dari jawaban kalian. Insya Allah besok akan Bapak bagikan. Kemudian yang selanjutnya tugas kalian adalah membaca dari materi yang akan kita bahas pada minggu depan. Ya, minggu depan itu kita akan bahas tentang iman kepada qada dan qadar. Silakan kalian baca-baca di buku, ya, atau di internet. Sekarang banyak media, jadi silakan kalian baca-baca supaya nanti ketika minggu depan dibahas kalian sudah ada gambaran, ya. Kemudian untuk yang selanjutnya kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Silakan kepada topik, ya, untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berisalah.